Waktu Anda nonton ini, kirim email, atau streaming film, pernah kebayang nggak sih data Anda itu jalan-jalan kemana? Perjalanannya itu bukan lewat awan-awan ajaib, tapi lewat jaringan fisik yang tersembunyi jauh di dasar lautan kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar tulang punggung dunia digital kita yang selama ini nggak kelihatan. Kabel bawah. Angka ini kelihatan gila ya. Tapi benaran, lebih dari 99% dari semua lalu lintas internet internasional, mulai dari chat WhatsApp sampai transaksi keuangan miliaran dolar, semuanya itu lewat jaringan kabel fisik yang membentang di dasar samudra di seluruh dunia. Kutipan ini benar-benar ngasih gambaran betapa vitalnya infrastruktur ini. Ini bukan lagi soal internet jadi lemot, tapi ini soal fondasi ekonomi dan komunikasi global kita. Tanpa kabel-kabel ini, ya kita bisa dibilang kembali ke zaman pra-internet. Oke, ini dia yang bakal kita kupas tuntas. Kita akan lihat seberapa besar sih jaringan ini, terus kita cari tahu apa aja kelemahannya, kita juga akan dalami perannya di panggung geopolitik, dan terakhir, kita bahas gimana caranya kita bisa melindungi semua ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita kan sering banget dengar istilah the cloud, seolah-olah data kita tuh ngambang gitu aja di udara. Kenyataannya, jauh lebih membumi, atau lebih tepatnya, mendunia di dasar laut. Coba dibayangin sejenak skala ini. 1,4 juta kilometer kabel. Itu cukup buat ngelilingin bumi lebih dari 30 kali. Ini adalah proyek rekayasa global yang luar biasa, tapi ya gitu, sebagian besar tersembunyi dari pandangan kita. Diam-diam menopang setiap detik kehidupan digital kita. Nah, pas kita ngomongin tulang punggung internet global, apa sih yang kebayang? Mungkin pipa raksasa yang super kokoh gitu ya? Kenyataannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Percaya atau enggak, kebanyakan kabel ini tuh tebalnya nggak lebih dari selang taman di rumah kita. Di dalamnya, ada inti serat optik yang tipisnya kayak rambut manusia, dilindungi sama lapisan baja, tembaga, dan polietilen. Analogi selang taman ini nunjukin banget kontradiksinya. Kemampuannya luar biasa buat ngirim data, tapi fisiknya ternyata rentan. Di sini kita lihat ada pergeseran besar soal kepemilikan. Dulu, kabel-kabel ini kebanyakan punya konsorsium perusahaan telekomunikasi. Tapi sekarang ceritanya beda. Raksasa teknologi kayak Google, Meta, dan Amazon yang sering disebut hyperscalers justru jadi pemain utamanya. Dengan bangun kabel sendiri, mereka jadi punya kontrol yang belum pernah ada sebelumnya atas jalur utama internet. Oke, sekarang kita pindah ke sisi lainnya. Setelah tahu betapa masifnya jaringan ini, kita lihat sekarang betapa rapuhnya semua ini. Walaupun penting banget, jaringan ini terus-menerus menghadapi berbagai ancaman. Setiap tahun ada lebih dari 100 kali kabel putus, dan penyebab terbesarnya bukan sabotase atau bencana alam yang heboh loh, justru dari aktivitas manusia biasa yang nggak disengaja. Sekitar 2/3 dari semua kerusakan itu disebabkan sama hal-hal sepele kayak jangkar kapal atau jaring ikan yang nyangkut di dasar laut. Biar lebih kebayang, kita lihat kasus nyata dari tahun 2008. Serangkaian kerusakan kabel dalam waktu singkat ini bikin kekacauan besar. Ini bukan cuma satu insiden, tapi serangkaian kegagalan beruntun yang nunjukin gimana satu kerusakan bisa memicu efek domino di seluruh wilayah. Dan inilah dampak nyatanya di dunia nyata. Jutaan orang kehilangan koneksi. Ini bukan sekedar nggak nyaman, tapi ini melumpuhkan ekonomi dan sosial. Insiden ini jadi pengingat keras bahwa tanpa jalur cadangan yang cukup, satu negara bisa terisolasi total secara digital. Nah, ini membawa kita ke satu mitos yang sering kita dengar. Banyak yang takut kalau badai matahari raksasa bisa ngegoreng internet. Tapi penelitian justru nunjukin sebaliknya. Karena desain dan lokasinya yang jauh di dasar laut, kabel-kabel ini ternyata kuat banget ngadepin gangguan geomagnetik. Ancaman yang lebih nyata ya, seperti yang kita lihat tadi, justru datang dari permukaan laut. Sekarang, taruhannya naik level. Kita beralih dari kerusakan yang nggak disengaja ke persaingan strategis yang disengaja. Kabel-kabel ini bukan lagi sekedar infrastruktur, tapi sudah jadi aset geopolitik yang sangat krusial. Konsep intinya di sini adalah kedaulatan digital. Gampangnya gini, ini adalah gagasan bahwa sebuah negara harus punya kontrol atas dunia online-nya sendiri. Dan kontrol itu dimulai dari lapisan fisiknya, yaitu siapa yang punya dan ngatur kabel-kabel yang masuk dan keluar dari perairan mereka. Terus, gimana caranya sebuah negara bisa mempersenjatai kabel? Nggak perlu dipotong secara fisik loh. Cara-cara modernnya jauh lebih halus. Pakai birokrasi buat nunda izin, investasi strategis buat bikin negara lain ketergantungan, dan pakai perusahaan negara sebagai perpanjangan tangan kebijakan luar negeri. Dan strategi ini bukan cuma teori, tapi benar-benar terjadi sekarang. Di Laut Cina Selatan, izin pemasangan kabel dipakai sebagai alat tawar-menawar strategis. Sementara itu, AS juga memblokir proyek kabel yang didukung Tiongkok dengan alasan keamanan nasional.
taktik kayak gini sebenarnya bukan hal baru. Memotong kabel komunikasi lawan udah jadi langkah pembuka perang selama lebih dari seabad. Sayangnya, persaingan geopolitik ini memperburuk kesenjangan digital yang udah ada. Buat negara yang punya banyak koneksi kabel, satu kabel putus mungkin cuma bikin gak nyaman. Tapi buat negara yang cuma bergantung pada satu atau dua kabel, dampaknya bisa sangat menghancurkan. Contohnya Somalia, waktu kabel utamanya putus tahun 2017, seluruh perekonomian mereka lumpuh. Oke, dengan semua kerentanan ini, pertanyaannya, gimana cara kita melindungi infrastruktur vital ini? Jawabannya ada di inovasi luar biasa yang mengubah cara kita memantau kedalaman laut. Selama ini, perlindungan kabel itu sifatnya reaktif. Kita baru tahu ada masalah setelah internetnya mati. Tapi sekarang pendekatannya berubah jadi proaktif. Gimana kalau kabelnya itu sendiri bisa ngasih tahu kita kalau ada bahaya yang mendekat? Teknologi di baliknya disebut Distributed Acoustic Sensing atau DAS. Gampangnya, DAS ini mengubah seluruh kabel serat optik jadi ribuan mikrofon virtual di bawah laut. Dengan nembakin pulsa laser ke serat optik dan menganalisis pantulannya, sistem ini bisa mendengar getaran. Jadi, sistem ini bisa deteksi jangkar yang terseret di dekatnya dan ngasih peringatan sebelum kabelnya putus. Dan kemampuannya itu luar biasa. Selain deteksi kapal dan jangkar, DAS bisa dipakai buat tujuan ilmiah. Misalnya mantau aktivitas gempa di dasar laut atau melacak migrasi hewan laut. Bahkan, saking sensitifnya, teknologi ini bisa menangkap nyanyian paus dari jarak puluhan kilometer. Jadi, inilah inti perubahannya. Cara pandang kita bergeser dari internet sebagai awan yang abstrak ke pemahaman bahwa internet adalah infrastruktur fisik yang nyata dan harus dilindungi. Jaringan yang tadinya nggak kelihatan, sekarang jadi sangat kelihatan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling penting. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab melindungi internet fisik ini? Apakah perusahaan teknologi yang punya kabelnya? Atau negara-negara yang perairannya dilewati? Atau jangan-jangan kita butuh semacam badan internasional? Seiring dunia kita yang makin terhubung, nyari jawaban buat pertanyaan ini jadi makin mendesak. Terima kasih sudah menyimak.